Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama bani adama ala syairi makhluqati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Abdullah wa rasulihi Muhammadin ladzi akrama lahu bisyafaati wa ala alihi wa sahbihi ladzina fadhu afdali wal hidayah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyin ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qawlu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yutillah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Hadirin rahimakumullah, anu seiman seagama, anu keyakinan kepada Allah, anu muliakeun ku Allah, sidang ahli pengajian. Puji atur sareng syukur mahdak kagungan Allah semata anu tos mewujudkan indahnya segala wujud, yaitu dan mengutus yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengutus untuk kepada seluruh umat manusia dan jin. Semoga rahmat keselamatan tercurahkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atna, atuh malah mandal sing duhikeun ka urang sadayana sing dikengingkeun syafaat kelak yaumul kiamat akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, anu seiman seagama anu dimuliakeun ku Allah, sidang pengajian yang manusia seluruh umat muslim nu aya di seluruh Indonesia pasti mengharapkan perubahan yang akan datang, mengharapkan perubahan yang akan lebih baik, mengharapkan perubahan yang akan bisa mewujudkan masyarakat yang kecil. Hadirin rahimakumullah, anu senantiasa anu iman ajeng takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yen sebagai pemimpin itu harus kita patut kita syukuri siapapun
dimenangkan kompetisi pemilihan sebagai pemimpin negara, kita patut kita syukuri. Karena itu kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pemilihan pemimpin negara Indonesia harus dijatuhkan misalkan kepada suatu yang bernama pemimpin baru. Kita patut syukuri, semoga kedepannya melangkahkan bisa mengemban amanah-amanah, bisa melihat anak-anak yatim, bisa melihat manusia-manusia yang serba kekurangan, mohon bantuan, memerlukan bantuan. Semoga dia bisa mempekerjakan banyaknya saudara-saudara kita yang memerlukan lapangan pekerjaan. Semoga pemimpin sekarang ini bisa memegang janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu pemimpin itu harus benar-benar bukan untuk mementingkan dirinya sendiri. Patut kita harus ketahui yang masih banyak di negara Indonesia yang memerlukan bantuan. Masih banyak yang terlantar, seperti orang miskin, seperti jompo, seperti yatim dan piatu. Patut kita bantu. Jangan sampai kita sudah menjadi pemimpin lupa segala darah, lupa sebagai dia waktu ingin menjadi pemimpin. Ingat, pemimpin itu adalah dukungan rakyat. Rakyat adalah suatu modal utama. Hadirin rahimakumullah. Maka jelas di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra, Kulun ya malu ala syakilabi. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Jelas Quran surat Al-Isra ayat 84 yang mengatakan demikian agar hasil prestasi kemajuan kita bangsa bisa mengolah atau bisa membawa amanah dari rakyat. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut kita bersyukur kepada Allah siapapun menjadi pemimpin kita. Namanya kompetisi. Itulah kodrat dan iradat Allah menjatuhkan kepada sesuatu atau kepada seseorang yang diwajibkan menjadi pemimpin. Kita harus saling dukung, jangan saling memusuhi, jangan saling mencaci, jangan saling menghina, jangan saling meminta. Karena sama siapa lagi kalau bukan sama umat Islam saling dukung apabila demi kebaikan. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinasakalina firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Taubah ayat 105, wa quli manu fasayarullahu amaluhum wa rasullahu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Sehingga orang mukmin mengetahui dan Rasulnya apabila pemimpinnya baik, pasti anisawi ma'adu indah sadua pasalnya masalah bila apabila negara dipimpin pemimpin yang akan merusak, pasti akan negaranya rusak. Tapi kalau pemimpinnya baik, pasti negara pun baik. Hadirin rahimakumullah, patut kita pertahankan sebagai rakyat yang kecil.
Jangan sampai tertipu daya dengan uang. Mana yang pemimpin yang baik? Jangan sampai kita terbodoh-bodoh atau benang iming-iming. Ingat, pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat apabila memimpin untuk kepentingan dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di Quran itu menjelaskan yang Rasulullah sebagai contoh teladan. Allah menurunkan Rasulullah untuk menjadi patut kita contohi, karena contoh Rasulullah itu akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Patut kita contohi akhlak-akhlak Rasulullah. Ingat, hadirin rahimakumullah, kita harus berani. Jangan sampai tertipu daya. Ingat, umat muslim saling dukung dan saling bersatu untuk mencari kebenaran. Karena zaman sekarang ini banyak ahli berbicara, tapi tidak ada bukti yang nyata. Banyak zaman sekarang contoh, tapi tidak ada yang contoh begini. Hadirin rahimakumullah, kita sadari bahkan hidup di dunia cuma sementara. Jabatan, kekuasaan, ilmu, kekayaan, semua itu adalah titipan dari Allah. Kalau sudah datang yang bernama Qudab Sindaikatul Maut, tidak ada satupun yang akan menolak. Setiap yang bernyawa akan meninggal dunia, akan merasakan kematian. Hadirin rahimakumullah, semoga kita doakan ke seluruh umat muslim menjadi pemimpin siapapun yang akan terjadi pemimpin perubahan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih baik kepada seluruh umat Allah, kepada seluruh kaum Indonesia, kepada seluruh umat bangsa Indonesia. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut pegang kebenaran, jangan takut, jangan kita mundur dengan kebenaran yang benar harus kita tegakkan. Kenapa yang harus kita tegakkan? Seperti wajah hidup di amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berjihadlah dengan harta dan dirimu demi mempertahankan, yaitu pahala amal kebaikan nanti buat dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, senantiasa beriman, ajung takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah menurunkan Rasulullah itu patut kita contoh. Rasulullah ingin negara atau ingin kaum pengikutnya sebut umatnya ayatnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama pemimpin negara Indonesia, apabila pemimpinnya baik pasti akan menyelamatkan kita, tapi kalau pemimpinnya rusak pasti rakyatnya oleh akan rusak. Doakan kurang sadayana, semoga bisa membawa amanah seorang pemimpin yang akan datang. Kita syukuri, kita doakan semoga para pemimpin tidak mementingkan dirinya sendiri
tidak mementingkan perutnya sendiri. Semoga mementingkan rakyat, mementingkan pakai miskin, mementingkan jompo, mementingkan yatim, mementingkan orang yang tidak mampu. Ingat semua, karena itu adalah titipan-titipan jabatan, kekayaan, harta, umur, nikmat, semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekarang ini menjadi perubahan yang akan datang. Semoga menjadi lebih baik. Kita mendoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga negara lebih makmur, negara kita ini Indonesia yang hampir sepenuhnya dikuasai umat muslim. Semoga umat muslim tidak terpengaruhi atau tidak terpengaruhi bangsa bisikan hawa dajjal. Hadirin rahimakumullah, harus iman dan seagama, keyakinan kepada Allah. Apabila kita ingat kepada Allah, kita kembali kepada Allah, insya Allah akan bisa membawa satu amanah dari rakyat. Banyak sudah terjadi zaman sekarang, akhir zaman, rusak pemimpin yang kecil. Kenapa rusak pemimpin dari kecil? Dari pemimpin pekerjaan, seperti pemimpin mandor, seperti pemimpin lembur, seperti pemimpin pekerjaan apapun, tergoda karena harta yang kecil. Itulah yang akan masuk ke penyakit organ tubuhnya. Hampir semua di negara kita rusak masalah duniawi, karena benar di Al-Quran, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatin awal. Ternyata manusia godaan benar karena harta. Goda selalu tipu harta, maju lagi. Ingat, harta halal, harta haram. Hadirin rahimahullah, muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali sing ayo faedah aja manfaatna. Marilah kita mendoakan, marilah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pemimpin, siapa yang menjadi pemimpin sekarang, hari datang, hari esok, yaitu presiden kita harus menerima dengan lapang dada. Siapapun namanya juga harus kita lapang dada, karena harus kita dukung. Karena itulah kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pemimpin kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Semoga pemimpin kita kehanapna ke global korupsi, supaya kahanapna di RT-na, di RW-na, di lurahna, supaya bisa mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tergoda, tertipu duniawi. Hadirin rahimahullah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan tadi dijelaskan sekali supaya faedah barokah manfaatnya. Ya, umumna aku hadirin simkulin khususna jemaah anu sidang pengajian di Masjid Al-Darul Hikmah. Semoga Allah menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan tergoda hawa bisikan-bisikan dajjal yang akan menghancurkan keimanan, ketakwaan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani
wa min kulli illa wa ta'ala innahu huwa samiul alim wastaghfirullah li wa lakum wa li sayyidi li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirullah innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim alladzi astagfirullahaladzim alladzi